Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Daris Hadianto, SPD MPD, yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Perkenalkan, saya Rosa Delia dengan NIM 2003858 dari Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan 2020A, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Sebelum langkah lebih jauh, saya pernah mendengar ucapan dari seorang bijak yang mengatakan bahwa language is a trace of thought, yang berarti bahwa bahasa ini merupakan cerminan dari pemikiran seseorang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa hal mengenai penelitian yang telah saya lakukan yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Bahasa terhadap Karakter pada Generasi Z. Penelitian saya kali ini dilatar belakangi oleh penggunaan bahasa pada generasi Z di media sosial yang cenderung mengabaikan nilai-nilai kesopanan. Belakangan ini, sebuah studi yang dilakukan oleh salah satu perusahaan yang bergerak di bidang komputer di Amerika Serikat, yakni Microsoft, melakukan studi yang bertajuk Civility, Safety, and Interaction Online 2020. Studi ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesopanan dari pengguna internet dunia saat berkomunikasi di dunia maya. Hasil dari studi ini pun sangat mengejutkan. Indonesia berada dalam posisi terakhir pada tingkat kesopanan se-Asia Tenggara. Dikatakan bahwa setidaknya terdapat 3 faktor utama yang melatar belakangi hal tersebut. Yang pertama, ialah hoax dan penipuan yang mencapai persentase 47%. Yang kedua kemudian ujaran kebencian yang mencapai 27%. Dan yang terakhir ialah diskriminasi yang mencapai 13%. Seperti yang dapat kita lihat bahwa ujaran kebencian dan diskriminasi menempati posisi kedua dan ketiga sebagai faktor utama dari rendahnya tingkat kesopanan Indonesia dalam bersosial media. Padahal, seperti kita ketahui, sejak dari bangku sekolah, kita telah mendapatkan pembelajaran bahasa yang tentunya harus dijadikan sebagai kontrol dalam bertutur kata sehari-hari. Karakter ini berarti tabiat atau kepribadian. Karakter merupakan keseluruhan disposisi kodrati dan disposisi yang telah dikuasai secara keseluruhan atau secara stabil yang mendefinisikan seseorang individu dalam keseluruhan tata perilaku psikisnya yang menjadikannya tipikal dalam berpikir dan bertindak. Sementara itu, generasi merupakan suatu konstruksi sosial yang di dalamnya terdapat sekelompok orang yang memiliki kesamaan umur dan pengalaman historis yang sama. Jika sebelumnya kita hanya mengenal generasi tua dan generasi muda yang didasari oleh tahun kelahiran serta perasaan senasib dalam pengalaman perjalanan sejarahnya, generasi kini berkembang dalam kategori baby boomer. Generasi X, tahun kelahiran antara 1961 sampai 1980, generasi Y, tahun kelahiran 1990 sampai 1995, dan generasi Z, tahun kelahiran 1995 sampai 2010. Karakteristik generasi Z, menurut Gray Research, merupakan generasi pertama yang sebenar-benarnya generasi internet. Jika generasi sebelumnya itu generasi Y, masih mengalami transisi terhadap teknologi hingga menuju internet, maka generasi Z lahir saat teknologi telah tersedia. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode survei. Desain dari penelitian ini yakni adalah desain survei cross-sectional. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner menggunakan Google Form dan juga lembar observasi. Karakter seseorang tampak dari perilaku berbahasanya, sebagaimana ditegaskan oleh Effendi 2009. Yang mengatakan bahwa cara berpikir seseorang ini tercermin dalam bahasa yang digunakannya. Jika cara berpikir seseorang itu teratur, bahasa yang digunakannya pun akan teratur pula. Dengan demikian, karakter seseorang dapat kita lihat dari bagaimana ia berbahasa dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan mempelajari bahasa secara baik dan benar, manusia diharapkan dapat belajar tentang apa itu karakter positif maupun karakter negatif lainnya, tentunya di dalam kehidupan sehari-harinya. Ketika manusia sudah bisa memilih mana karakter yang positif dan juga mana karakter yang negatif,
Diharapkan karakter tersebut dapat diintegrasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Kesantunan berbahasa diperlukan untuk tetap menciptakan hubungan yang harmonis di antara penutur dan mitra tuturnya. Kesantunan berbahasa ini berkaitan dengan faktor-faktor yang mengendalikan pilihan pemakaian bahasa dalam interaksi sosial. Di dalamnya yang juga tercakup dampak dari pilihan pemakaian bahasa itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa karakter seseorang ini memang dapat tercermin dari penggunaan bahasa sehari-harinya. Seseorang yang dalam keseharian terbiasa untuk bertutur kata santun, maka secara tidak langsung, hal tersebut memperlihatkan bahwa karakter yang dimilikinya pun baik dan santun pula. Berbeda dengan orang yang terbiasa berkata kasar ataupun tidak bisa menempatkan dirinya dalam berbahasa, maka orang tersebut memiliki karakter yang kurang baik dan tidak mencerminkan orang yang berpendidikan. Begitupun dengan penggunaan bahasa di media sosial. Yang seperti kita ketahui, bahwa generasi Z ini erat kaitannya dengan teknologi digital, terutama media sosial, dalam kesehariannya. Sama halnya dengan apa yang disebutkan di awal, penggunaan bahasa seseorang di media sosial juga dapat menjadi sebuah tolak ukur mengenai bagaimana karakter yang dimilikinya. Seorang yang selain melakukan ujaran kebencian, bahkan diskriminasi kepada orang lain di media sosial, maka bisa terlihat bagaimana karakternya, karena memang penggunaan bahasa di media sosial juga dapat menjadi sebuah cerminan dari karakter seseorang. Dengan pembelajaran bahasa ini, seorang menjadi lebih memahami mengenai bagaimana seharusnya ia bertutur kata dengan melakukan pemilihan kosakata yang tepat untuk diucapkan. Bahkan, mereka merasakan pengaruh dari pembelajaran bahasa itu sendiri. Seperti mereka merasa lebih mampu untuk berkata santun kepada orang lain, apalagi orang yang tidak dikenal, ataupun orang yang usianya memang berada di atas mereka. Bahkan mereka ini cenderung lebih mampu untuk mengontrol diri mereka dalam berbicara. Misalnya di media sosial, seorang yang memahami pembelajaran bahasa atau menerapkan nilai-nilai pembelajaran bahasa, maka mereka akan lebih mampu mengontrol diri mereka untuk tidak mengujarkan kata-kata kebencian ataupun diskriminasi. Mereka lebih mampu mengontrol diri mereka ketika dihadapkan pada suatu unggahan yang memang tidak sesuai atau bertentangan dengan diri mereka. Hal tersebut dikarenakan mereka ini mampu lebih untuk berpikir secara terbuka dalam menghadapi sebuah perbedaan yang ada. Selain itu, mereka lebih mampu dalam menempatkan diri mereka ketika berbicara dengan orang lain. Hal itu karena mereka memahami bagaimana pemilihan kosakata yang tepat digunakan, dan juga ketika berhadapan dengan orang-orang yang berbeda. Pembelajaran bahasa ini pun berpengaruh sebagai sebuah kontrol dalam penggunaan bahasa yang tidak tepat. Dengan demikian, pembelajaran bahasa ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap bagaimana karakter seseorang. Terjadinya kemudahan nilai karakter disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, yaitu sistem pendidikan yang kurang menekankan pada pembentukan nilai-nilai karakter, namun lebih menekankan pada pengembangan ranah kognitif saja. Kedua, yaitu kondisi lingkungan yang kurang mendukung untuk pembangunan karakter itu sendiri. Faktor pertama, kita jumpai dalam pembelajaran bahasa. Pada umumnya, pembelajaran bahasa di sekolah masih banyak yang hanya menekankan pada teori-teori bahasa ketimbang menuntut siswa untuk terampil berbahasa. Kondisi lingkungan yang kurang mendukung juga menambah permasalahan pendidikan bahasa. Ini menjadi semakin lebih rumit. Setelah melakukan observasi pada kegiatan belajar mengajar di salah satu SMA di Kabupaten Bandung, tepatnya di Majalaya, ada salah satu kelas. Saya bisa menyimpulkan dari hasil observasi tersebut bahwa sebenarnya upaya dalam penanaman karakter telah dilakukan oleh guru, seperti guru memberikan contoh yang baik pada siswanya dan juga memberikan pengalaman inspiratif. Namun, saya juga menemukan bahwa dalam pembelajaran bahasa, guru hanya sekadar menjelaskan lalu memberikan tugas yang ada dalam buku paketnya. Hal tersebut tentu tidak adanya internalisasi nilai karakter pada siswa.
yang ada hanya internalisasi pada ranah kognitifnya saja. Dengan pembelajaran seperti itu, secara tidak langsung, guru pun tidak menerapkan nilai-nilai yang seharusnya ada pada pembelajaran bahasa. Dengan tidak diberikan nilai-nilai mengenai bertutur kata di media sosial, membuat anak zaman sekarang atau yang berada dalam kategori generasi Z ini cenderung berperilaku ataupun berkata seenaknya di media sosial. Ketika dalam proses pembelajaran bahasa tidak terjadi internalisasi nilai-nilai karakter, maka pembelajaran bahasa yang seharusnya menjadi sebuah kontrol malah tidak memiliki peran yang berarti. Mereka juga harus memberikan sebuah pemahaman mengenai bagaimana seharusnya mereka bersosial media dan media sosial itu dimanfaatkan. Sehingga guru harus mengikuti arus perkembangan zaman dan juga teknologi agar dapat menjadi sebuah kontrol sosial bagi para siswanya. Maka dari itu, guru harus meningkatkan kompetensi mereka dalam menanamkan nilai-nilai pada peserta didik agar tujuan dari pembelajaran bahasa ataupun dari tujuan pendidikan itu sendiri dapat tercapai. Faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan ujaran kebencian atau hate speech dalam media sosial yaitu dari faktor dalam individu atau internal, diantaranya itu keadaan psikologis dan kejiwaan individu, dan faktor dari luar dari diri individu yaitu lingkungan. Faktor kurangnya kontrol sosial, faktor kepentingan masyarakat, faktor ketidaktahuan masyarakat, serta faktor sarana fasilitas dan kemajuan teknologi. Tetapi faktor yang paling sering menjadi penyebab pelaku melakukan kejahatan adalah faktor eksternal, yaitu psikologis atau kejiwaan pelaku yang daya emosionalnya sangat tinggi sehingga tidak. Selain itu, faktor sarana, fasilitas, dan kemajuan teknologi juga berpengaruh karena tersedianya sarana dan fasilitas yang mudah didapatkan dan kemajuan teknologi yang semakin canggih sehingga memudahkan setiap pengguna media sosial mengakses seluruh informasi tanpa batas. Dalam Jurnal 2020. Masyarakat cenderung tidak memikirkan dampak apa yang terjadi di kemudian hari dengan melakukan kejahatan, ujaran kebencian atau hate speech dalam media sosial. Banyak masyarakat yang melakukan ujaran kebencian karena mereka memiliki tujuan tertentu, diantaranya mengenai hal pribadi, politik, sara, maupun hanya sekedar ingin dikenal banyak orang. Ujaran kebencian atau hate speech ini bertentangan dengan hak asasi manusia untuk bebas berbicara. Kebebasan berbicara adalah hak bagi setiap warga negara. Kebebasan berbicara ini juga merupakan hak dalam demokrasi. Ciri khas kebebasan berbicara yang demokratis tetap berdasarkan pada asas kepatuhan kepada hukum dan peraturan. Namun, demokratisasi komunikasi yang terkadang di luar batas kewajaran, seperti hate speech. Berdasarkan data yang didapatkan, bahwa media sosial ini dapat dijadikan sebuah wadah untuk mengekspresikan diri. Berekspresi ini bisa dalam konotasi positif maupun konotasi negatif, bergantung pada penggunanya. Saat ini generasi Z mendominasi pengguna media sosial karena memang mereka terlahir di saat teknologi digital sudah berkembang. Banyak masyarakat, terutama generasi Z, yang tidak menggunakan identitas asli mereka di media sosial. Hal ini dilatar belakangi karena mereka tidak merasa bebas jika harus menggunakan identitas asli mereka. Oleh sebab itu, menggunakan identitas samaran menjadi sebuah alternatif bagi mereka. Namun, penggunaan identitas samaran ini seringkali justru menimbulkan sebuah keresahan baru. Hal ini didasarkan pada kebebasan yang ada semakin bisa dirasakan hingga disalahgunakan. Seseorang dengan identitas palsu akan merasa bebas dalam berkata ataupun berkomentar. Sehingga tidak heran, mereka seringkali mengujarkan kebencian di media sosial. Yang justru mereka ini menggunakan akun yang memang tidak menggunakan identitas asli mereka. Bahkan mereka tidak takut untuk mengujarkan kata-kata kebencian, bahkan diskriminasi kepada orang lain. Padahal, tindakan tersebut memberikan sebuah pengaruh yang besar
terhadap psikologis korban. Belum lagi ada aturan perundang-undangan yang dapat menjerat mereka dengan hukuman penjara. Berdasarkan data yang didapat, ternyata dapat dua faktor yang menjadi penyebab maraknya ujaran kebencian di media sosial, yang tentunya dilakukan oleh generasi Z. Salah satunya ialah kurangnya kontrol sosial. Faktor kurangnya kontrol sosial ini merupakan kurangnya kontrol internal dari lingkungan keluarga yang seringkali tidak mau tahu dan acuh tak acuh akan kondisi anggota keluarganya, serta dari lingkungan eksternal yang mana masyarakat tidak mempedulikan akan kejadian-kejadian kejahatan yang terjadi di sekitarnya. Selain itu, kurangnya kontrol sosial yang menjadi faktor penyebab lainnya ialah dari marak ujaran kebencian itu, salah satunya ialah faktor emosional seseorang. Dalam suatu kasus, ujaran kebencian seringkali diawali oleh adanya perbedaan pendapat antara pelaku ujaran kebencian dan korban. Mereka cenderung tidak mampu menerima perbedaan pendapat. Ditambah generasi Z ini yang kebanyakan berada dalam tahap remaja yang dimana tingkat emosionalnya ini masih sangat labil. Ada kalanya mereka merasa bebas mengekspresikan diri mereka di media sosial. Mereka malah cenderung tidak menerapkan nilai-nilai yang ada pada pembelajaran bahasa. Padahal, nilai-nilai tersebut dapat menjadi sebuah kontrol terhadap permasalahan ujaran kebencian yang dilakukan oleh generasi Z. Dengan demikian, bahwa faktor-faktor kurangnya kontrol sosial, keadaan emosional, dan juga kebebasan di media sosial dapat menjadi penyebab dari maraknya ujaran kebencian atau hate speech yang dilontarkan oleh generasi Z. Didapatkan bahwa karakter seseorang ini tercermin dari penggunaan bahasa sehari-harinya. Pembelajaran bahasa berpengaruh pada pemahaman individu mengenai bagaimana seharusnya ia bertutur kata dan menempatkan diri ketika berbicara dengan orang lain. Pembelajaran bahasa juga berpengaruh pada kesopanan seseorang dalam berbicara. Partisipan banyak yang merasa lebih mampu mengontrol ucapan mereka di keseharian ataupun di media sosial yang merupakan akibat dari pembelajaran bahasa itu sendiri. Pada pelaksanaannya, pelajaran bahasa ini masih belum maksimal dalam penanaman nilai-nilai yang ada di dalamnya. Padahal, proses internalisasi nilai itulah yang menjadi faktor utama. Pembelajaran bahasa ini masih hanya berfokus pada ranah kognitif siswa saja. Selain itu, sebenarnya banyak faktor yang menjadi penyebab maraknya ujaran kebencian di media sosial yang dilakukan oleh generasi Z. Namun, yang menjadi faktor utama ialah kurangnya kontrol sosial, tingkat emosional seseorang, dan juga adanya kebebasan berekspresi di media sosial, sehingga mereka cenderung mengabaikan nilai-nilai maupun norma yang ada. Dengan demikian, dari keseluruhan penelitian ini dapat disebutkan bahwa pengaruh pembelajaran bahasa sangat berpengaruh terhadap karakter pada generasi Z. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.